Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanah adalah sesuatu yang dapat dipercaya. Kita di negeri ini membutuhkan seorang pemimpin yang amanah. Tapi anehnya, kalau zaman sekarang jadi pemimpin itu rebutan. Tapi kalau di zaman baginda Rasul, jadi pemimpin itu pada nggak mau. Kenapa? Karena amanatnya itu sangat berat. Ya. Termasuk diri kita pun sebenarnya, walaupun kita bukan seorang pemimpin, presiden atau pejabat, hakikatnya kita pun adalah seorang pemimpin, yaitu pemimpin diri pribadi. Di mana kita itu ada amanat dari Allah. Apa amanat kita? Yaitu untuk beribadah. Tidak semata-mata Allah menciptakan manusia hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu semuanya dikasih amanat. Tapi amanat tersebut jangan sampai dikhianati. Kalau sudah dipercaya, itu kita sangat berharga sekali. Tapi sekali aja kita membuat kesalahan, tidak amanat, maka hilanglah semua kebaikan kita di mata manusia. Kita 1000 kebaikan, terus berbuat kejelekan 1 aja, sedikit aja, maka musnahlah semua kebaikan itu. Itulah tanggapan manusia seperti itu. Ya, tapi beda dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu punya sifat Rahman Rahim, pengasih penyayang, punya rasa kasih sayang, juga punya sifat Al-Ghafur. Apa itu Al-Ghafur? Maha memaafkan. Nah, kita pun harus seperti itu. Harus besar rasa memaafkan. Ya. Ada suatu cerita, seorang pemuda melamar di suatu perusahaan. Datanglah pemuda itu karena sudah ada panggilan. Masuk ke ruang HRD. Ditanya pemuda tersebut, "Kamu namanya siapa?" Biasa pertanyaan interview lamaran kerja ya. Dari mana? Biasanya kalau ngelamar kerja semuanya coba lihat di sini. Itu belajar menghargai ya. Ya. Biasanya 2 pertanyaan. Apa kemampuan kamu? Kamu bisa apa? Dan kamu apa yang tidak kamu bisa? 2 eta. Bisa nggak kita jawab? Pasti bingung. Ya. Makanya harus dipersiapkan. Kalau ditanya oleh manusia interview, ya, ngelamar itu bisa dimanipulasi perkataan. Tapi nanti kalau di akhirat nggak bisa ya. Ditanya sama malaikat mungkar nakir nggak bisa. Tapi ini bisa. Ditanya segala macam. Terutama perusahaan itu butuh orang yang jujur. Jadi ini amanat nggak orang? Ditesnya gitu. Soal kemampuan belakangan, tapi yang nomor 1 itu amanat dan jujurnya. Kalau satu perusahaan deh. Terus si manajer tersebut pura-pura lah mau ke WC dulu. Maaf, izin dulu mau ke WC. Tunggu dulu, jangan kemana-mana ya. Sambil si manajer tersebut dompetnya dikeluarkan, taruhlah di meja.
Nah, si pemuda tersebut perang dalam batinnya, ambil enggak, akhirnya diambil ya dompet. Mikirnya gimana? Ini duit banyak, kelihatan dikitun kamera. Ya. Daripada tidak diambil, cuma sia-sia, belum tentu diterima. Walaupun diterima, gak mungkin sebesar uang di dompet ini. Kabur. Ya, larilah orang tersebut. Terus tibalah HRD itu, bukan HRD siapa? Manajer tersebut datang, duduk, langsung tersenyum. Ya, tersenyum. Pemuda tersebut lari, wah cepat, langsung naik metro mini, atau metro mini bus kecil, warna burung biru kuningnya, langsung dibuka sambil tersenyum, sambil bahagia. Pas dibuka itu dompet, ada uangnya merah-merah, senyumnya tambah lebar, ya. Dibuka duitnya, diambil duitnya, dibuka, pas dibaca Bank Monopoli. Tahu Bank Monopoli? Ya. Wah, ketipu senang. Ya, terus ada tulisan. Tulisannya, selamat Anda mendapatkan uang penipuan. Wah, dibantingkeun eta mah. Aing ditipu cenah. HRD tersebut, manajer tersebut tertawa terbahak-bahak itu cenah orang. Pemuda bodoh sebenarnya. Ya. Gak usah ngomong, gak usah ngetes, cuman ngetesnya kejujuran seperti itu, maka orang tersebut tidak diterima. Ya. Paling ingin nanti hayang muji deh bapak mun santri dia. Saha sok cokot-cokot gitu kan ya. Mun bageula mah harus hayang geus bosen. Tiap periode pasti ada yang suka ngambil. Kalau enggak dari lemari, ya, dari tas, segala macam. Itu kok mau kelas 7 mau bisa aneh, ya. Perkenalan mereka tuh. Jadi karakternya memperkenalkan, oh karakternya seperti ini. Ya. Itu, tapi alangkah baiknya kepala sekolah itu gede hampura. Mau sebandel apapun gak main dikeluarkan. Ya, mudah-mudahan kita bisa ubah, mudah-mudahan bisa taubat. Ya, itu. Kalau kita ingin sukses, yang pertama harus amanah. Amanah terhadap diri sendiri, amanah terhadap orang lain, amanah terhadap Allah. Amanah terhadap Allah apa? Kita harus melaksanakan sholat. Karena kita sudah ada perjanjian sama Allah. Alastu birabbikum. Jawabnya gimana? Qala bala syahidna. Di mana itu kejadiannya? Sewaktu kita belum lahir ke dunia. Di alam ruh. Ya, kita itu udah janji. Kita akan beriman, kita akan bertakwa. Buktinya, pas udah lahir ke dunia, macam-macam. Ada yang takwa, ada yang tidak takwa, ada yang asal-asalan hidupnya, ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang Yahudi, ada Nasrani. Itu kalau kafir, baik Yahudi atau Nasrani, tergantung sama orang tuanya yang pertama. Yang kedua, tergantung dari perjalanan hidupnya. Apakah dia gaulnya sama siapa sehingga imannya goyah, pindahlah agama. Dan sebodoh-bodohnya orang yaitu yang pindah murtad dari Islam keluar Islam jadi kafir. Ya, maknya sudah kita pernah perjanjian sama Allah, kok nggak ingat? Ingat nggak kalian? Enggak ya, nggak bakalan ingat di alam ruh mah. Ulah jangan dulu di alam ruh. Kalian ketika bayi ingat nggak? Enggak. Ketika kalian SD ingat nggak? Enggak. Ada sedikit yang ingat. Allah dilupakan, sama Allah dilupakan. Jangan dulu waktu SD lah. Kemarin seminggu ke belakang, masih ingat nggak kalian kegiatannya apa saja? Coba diceritakan dari bangun sampai tidur, seminggu ke belakang. Ingat nggak? Enggak ya. Jangan seminggu ke belakang, 3 hari ke belakang.
udah mulai lupa. Benar nggak? Ya, itu di dunia. Tapi nanti kalau di akhirat, pas di waktu yaumul hisab, hari penghisaban amal kita semuanya tidak akan dilupakan. Ingat, itu. Nanti ada siaran video lah. Bahkan dilihat sama manusia sejagat raya. Ibu kita lihat, kakek kita lihat, ayah kita lihat, semuanya lihat. Termasuk teman kalian di sini pun akan lihat. Kalian deg-degan. Wah, udah tayangan ini saya berbuat maksiat, saya berbuat salah, deg-degan. Pas itu, kok nggak ada? Kok dilewat? Tayangan itu kan saya di sini pernah maling jambu. Kok dilewat? Ternyata kita punya amalan. Ya. Amalannya apa? Kita suka menjaga aib orang lain, merahasiakan aib orang lain, kekurangan orang lain itu tidak diceritakan, ditutup. Sehingga kita pun di akhirat ditutup aib kita. Bukan hanya di akhirat, di dunia pun kalian aibnya akan ditutup sama Allah apabila kita pandai menutup aib orang lain. Ya. Itu sebenarnya kita tuh banyak aib enggak? Kita banyak dosa enggak? Ji acan nonton tuh para rugu di HP. Acan maling, babaturan, acan darmaji, acan ngabohong, transfer duit, aya kegiatan mata pelajaran push up, hargana 300.000. Masa? Karena orang tuanya tidak tahu, main transfer aja. Ya. Itu. Tolong kalau udah dipercaya, jaga kepercayaan itu. Ya. Kalau sama guru kalian tidak ada masalah, tolong jaga kebaikan nama kalian di sini. Jangan sampai kalian nilainya gede tapi punya kenang-kenangan buruk di satu guru, maka guru tersebut nggak akan jadi ngasih nilai besar. Nilainya teh pas-pasan. Si eta baheula itu. Parah sekali itu. Itulah manusia. Ya. Manusia itu ibarat ini, anak-anak. Ya. Air susu di dalam ember, susu itu murni, manis, segar, tapi kacak-celakan, kejatuhan, kotoran, cicak. Maka susu tersebut dibuang semuanya. Benar nggak? Dibuang atau diminum? Nah ember, susu manis, segar, murni, enak teh. Pas itu teh cak-cak. Pudar teh cak-cak. Diminum, dibuang semuanya atau kotoran cicaknya doang dibuang. Kalau saya dibuang semuanya karena takut jadi penyakit. Ngomong tai munding ya, wah, udahlah, bukan konsumsi lagi. Ya, itu ya. Jujur, yang keduanya jujur. Apa itu jujur? Ada jujur, ada terus terang. Ada jujur, ada terus terang. Kalau jujur tanpa sebuah pertanyaan. Kalau jujur tanpa sebuah pertanyaan. Kalau jujur, kalau terus terang itu tanpa pertanyaan. Ya, tanpa pertanyaan. Kalau jujur biasanya dengan pertanyaan. Kalau terus terang gimana? Enggak ada yang nanya, tapi kita ngomong duluan. Pak,
terus terang, saya yang kemarin perkosa entong. Nah, misalnya. Ya. Tuh ya. Makanya anak entoknya mirip aku, nah gitu. Itu terus terang. Tapi kalau jujur ditanya, Syauki, siapa yang maling sendal? Saya, Pak. Kenapa kamu maling sendal? Karena saya butuh uang, Pak. Gitu. Ya. Jujur. Ya, harus belajar jujur. Pang berat-berat non jujur. Walaupun anak orang kaya belum tentu bisa jujur. Walaupun anak pejabat belum tentu bisa jujur. Ya. Tapi kalau kita udah bisa jujur, kita akan jadi orang yang berharga. Bahkan berkah kita masa depan. Seetik-seetik bohong, seetik-seetik jadi lalap, seetik-seetik bohong, baik seetik malah bohong. Nggak boleh gitu. Usahakan murni, bersih, tidak ada kata bohong. Wah, kan ada berbohong demi kebaikan, ada, tapi ada ilmunya. Tahu nggak? Bohong untuk kebaikan. Pertama, berbohong menyelamatkan seorang ulama yang akan dibunuh. Ya, kita berdiri di sini. Usahakan kita berdiri di sini, melihat seorang ulama dikejar akan dibunuh. Dari jauhan kita diam, ya. Mendekatlah itu ulama, minta pertolongan sama kita, kita melangkah. Melangkah satu langkah ke depan, atau mau ke belakang, atau ke samping kanan, atau ke kiri, selangkah ya. Plak, datanglah ulama. Belum langkah, datang ulama. Minta tolong saya sembunyikan, saya akan dibunuh. Kita untuk melawan itu nggak bisa, karena itu misalkan banyak, atau itu bawa senjata tajam, ya. Kita belum melangkah, disembunyikanlah ulama tersebut. Perhatikan, tadi nulis ya, sembunyikanlah sama kita. Udah sembunyi di sana. Langsung sebelum orang tersebut yang mengejar, yang bawa senjata tersebut datang, kita melangkah ke depan. Datanglah orang tersebut yang mau membunuh. Perhatikan. Itu bisa ngomong, kamu kedengaran? Diam dulu. Diam. Perhatikan aja. Pulpen ya tahu. Ya, kita udah melangkah, paham tak? Ya, kita melangkah ke depan. Datang orang yang bawa senjata tersebut yang membunuh. Kamu lihat Ustadz Anu nggak lewat di sini. Saya mau bunuhnya. Selama saya di sini, saya tidak melihat siapa-siapa, hanya engkau. Bohong nggak? Bohong nggak? Bohong nggak? Enggak. Kan udah melangkah ke depan. Tapi kalau ngomong kita, pas mundur sarengka, mundur dia nempok tuh, nyemput itu ulah itu mah. Ya. Sebelum penjahat yang membunuhnya datang, kita ngelangkah ke depan. Datang, kita ngomong, selama saya di sini tidak melihat orang yang datang kecuali kamu. Paham? Bohong tuh. Bahkan baginda Rasul pun ketika mau hijrah ke Madinah, ada kabar dari malaikat Jibril, ya, bahwa nanti di gerbang kota Madinah ada yang memeriksa, akan mau menangkap baginda Rasul. Maka namanya juga Rasul cerdas. Ya, sebelum ke gerbang, baginda Rasul mencari air. Ya, entah mau minum, apakah mau buang air kecil, langsung ke gerbang datang. Ditanya sama penjaga gerbang, kamu dari mana? Ya. Yang penjaga gerbang tersebut sudah dikasih amanat,
Kalau ada yang datang dari Mekah, itulah Muhammad. Tangkap itu. Karena baginda Rasul sudah tahu, dia menjawab, ma'a. Ya, dari mana kamu? Dari air. Dari air. Disangka air tersebut dari Mesir. Oh, masuk. Sebenarnya masuk. Kalau itu penukan. Ya, disangka dari Mesir, masuk. Silahkan. Pintar nggak Rasul? Pintar. Ya, itu cara berbohong seperti itu demi menyelamatkannya nyawa. Ayo nggak bohong demi untuk ketidakbaikan, nggak bohong ya. Ya, ini sering kita mau bohong, sedikit bohong, sedikit bohong. Kenapa kamu nggak masuk sekolah? Riut padahal Korea. Mah tambahan deh jajan. Mah tambahin lagi dong jajan. Kan tadi udah dikasih, uangnya hilang. Padahal ayah gitu. Nggak boleh ya. Kalian nggak bakalan berkah. Sedikit bohong, belajar jujur. Buat apa capek-capek kalian pesantren? Buat apa capek-capek kalian menghabiskan waktu untuk belajar di pondok pesantren? Kalau hasil akhlaknya tidak baik juga. Ke rumah pesantren bayar, ke rumah capek, ke rumah buang-buang waktu. Kita kalah sama nafsu kita yang kecil demi bohong, demi uang yang sepele. Ya, berkah nggak kalau kita suka bohong? Berkah nggak? Enggak. Bahkan bisa menjadi laknat, dosa. Oke? Walaupun sedikit, sedikit. Berbohongnya cuma kecil kok. Iya kecil. Kalau sering sedikit maka menjadi bukit. Ya. Makanya udah sholat istighfar minimal 3 kali. Ada keterangan istighfar 3 kali itu untuk istighfar sholat kita. Kalau sholat kita lalai. Yang lainnya, ulama yang lainnya menerangkan istighfar sudah sholat 3 kali itu untuk mentaubati dosa kita daripada enggak. Ya bagus. Sholat assalamualaikum beraktak kumpat atau di masjid herereuy ngarobrol, enggak zikir amat. Ya, enggak sedikit pun zikir. Itu ya. Paham? Ya. Nitip nanti pelajaran Bapak mau ulah telat. Ya, 5 menit. Minum, masuk sini, jangan dulu jajan. Ada waktu istirahat. Berarti kalian amanat terhadap aturan di sekolah. Oke? Kalau tidak disiplin dari sekarang, mau kapan lagi? Jadikan tubuh kita itu dibiasakan disiplin, dibiasakan bangun sebelum subuh. Ya, dibiasakan kita itu tahajud. Jadi faktor kebiasaan. Termasuk jujur pun harus jadi faktor kebiasaan. Kalau dibiasakan bohong, asa enak, enteng bibir untuk bohong teh. Enteng pisan, setik-setik bohong. Nah, itu enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Jangan disepelekan. Tapi buang jauh-jauh walaupun hal sepele, walaupun bohongnya kecil. Paham ya? Itu tentang jujur dan amanah. Sekarang silahkan dibaca bukunya tentang jujur dan amanah. Dari penyampaian Bapak cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dipelajari sampai bisa, sampai paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.